Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Sarmina dengan NIM D1A1210818, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Di video kali ini saya akan memaparkan materi perkuliahan saya, yaitu Kewarganegaraan, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Aswar Limi, SPI, MSI. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan saya, yaitu Kewarganegaraan Pertemuan 5, tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. A. Pengertian konstitusi. Konstitusi memiliki dua macam pengertian, yaitu dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan kesatuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Jika kita mengartikan konstitusi secara sempit, yakni sebagai suatu dokumen atau seperangkat dokumen, maka Kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam satu dokumen tunggal. Inggris tidak memiliki dokumen single care konstitusional. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis adalah sebagai berikut. A. Secara historis. Pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Pada saat permulaan atau awal kemerdekaan telah banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin-pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. B. Secara sosiologis. Pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang serta kiai-kiai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosial kultural. Dalam dimensi sosial, sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara-negara untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah, dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957, sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Soemantri 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah 1. Kewarganegaraan 1957, 2. Civis 1962, dan 3. Pendidikan kewarganegaraan 1968. Alasan mengapa diperlukannya konstitusi dalam berbangsa negara Indonesia yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah sewenang-wenang. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Kusnardi dan Ibrahim 1988. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menempatkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itulah pemaparan dari materi
sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara.